Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Roma versus Milan, Rossoneri menang 2-1. Laga Roma versus Milan di pekan ketiga Serie A digelar di Stadion Olimpico, Sabtu 2 September dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Tim tamu unggul 1-0 di paruh pertama berkat penalti Olivier Giroud. Up steps Giroud and he scored. Gol akrobatik Rafael Leao pada awal babak kedua membawa Milan menggandakan keunggulan. Ball in, Rafael Leao, that's up. Milan kemudian kehilangan Fikayo Tomori yang mendapat kartu merah pada menit ke-61. Roma baru memperkecil ketertinggalan pada menit ke-90+2 lewat gol Leonardo Spinazzola. Spinazzola cutting inside. Berkat hasil ini Milan memuncaki klasemen Liga Italia dengan 9 poin, sementara itu Roma terbenam di posisi ke-18 dengan 1 poin. Dortmund versus Heidenheim 2-2, di Borussen buang keunggulan 2 gol. Dortmund versus Heidenheim berlangsung di Signal Iduna Park, Sabtu 2 September 2023, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Tuan rumah sudah memimpin 1-0 lewat Julian Brandt setelah menuntaskan assist Emre Can. But well dealt with, pressure is still on. Oh! Menit ke-15 giliran Emre Can yang menjebol gawang tim tamu. It's Emre Can and it's all going good. Dortmund memimpin 2-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Heidenheim berhasil menyamakan skor lewat gol Aaron Dinci di menit ke-61. It's Dinci, it's Dinci! Dan tim Klendins di menit ke-82. What a story this could be. And Tim Klein. Alhasil, kedua tim menuntaskan laga dengan skor 2-2. MU pinjam Sofyan Amrabat dari Fiorentina. Manchester United akhirnya mendapatkan Sofyan Amrabat di hari terakhir bursa transfer musim panas. Amrabat gabung dengan status pinjaman dari Fiorentina. Lewat situs resminya, MU mengumumkan kedatangan Amrabat Sabtu 2 September dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Gelandang internasional Maroko itu akan memperkuat MU selama 1 musim. Sebuah kehormatan besar menjadi pemain Manchester United, ujar Amrabat di situs resmi klub. Saya harus bersabar untuk momen ini, tetapi saya adalah orang yang selalu mendengarkan kata hati dan sekarang saya membela klub impian saya. Jonny Evans resmi kembali ke MU. Jonny Evans resmi kembali ke Manchester United. Evans menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun. Jonny Evans bukan sosok asing buat MU. Back internasional Irlandia Utara itu merupakan jebolan akademi MU dan memperkuat setan merah pada 2006 hingga 2015. Pada Jumat 1 September waktu setempat, MU secara resmi mengumumkan bahwa Evans sudah menaikkan kontrak dengan klub sampai Juni 2024. Resmi, MU pinjam Sergio Reguilon dari Tottenham. Manchester United secara resmi mengumumkan transfer Sergio Reguilon. Reguilon gabung MU dengan status pinjaman selama 1 musim dari Tottenham Hotspur. Sebelum mendapatkan Reguilon, MU sempat mendekati back Chelsea Marc Cucurella. Namun upaya MU untuk merekrut Cucurella tak mendapat lampu hijau dari Chelsea. MU hanya ingin meminjam, sementara Chelsea maunya melepas secara permanen. Reguilon sendiri tidak masuk ke dalam skema manajer Tottenham, Ange Postecoglou. Back berusia 26 tahun itu kalah bersaing dengan Destiny Udogie. Arsenal lepas Rob Holding ke Crystal Palace. Arsenal melepas back di tenggat waktu bursa transfer. Rob Holding dijual ke Crystal Palace. Semua orang di Arsenal berterima kasih kepada Rob atas kontribusinya selama bersama kami dan mendoakan yang terbaik untuknya di babak barunya bersama Crystal Palace.
Bunyi pernyataan Arsenal. Arsenal dan Crystal Palace tidak menyebutkan berapa nilai transfer Rob Holding, namun sang pemain diikat kontrak oleh Crystal Palace selama 3 tahun. Ryan Gravenberch resmi gabung Liverpool. Liverpool mendatangkan satu pemain lagi pada hari terakhir bursa transfer musim panas. Liverpool menuntaskan transfer Ryan Gravenberch dari Bayern Munich. Liverpool mengumumkan kedatangan Ryan Gravenberch lewat situs resminya Sabtu 2 September dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Meski demikian, Liverpool tidak menyebut secara rinci berapa lama durasi kontrak Gravenberch. Dalam pernyataannya, Liverpool menyebut bahwa gelandang internasional Belanda itu diikat dengan kontrak jangka panjang, tergantung kepada izin kerja. Ryan Gravenberch menjadi rekrutan keempat Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 21 tahun itu menyusul Alexis Mac Allister, Dominic Szoboszlai, dan Wataru Endo. Aston Villa pinjam Clement Lenglet dari Barcelona. Clement Lenglet masih akan di Inggris pada musim 2023-2024. Setelah Tottenham Hotspur, kini Aston Villa meminjam bek Prancis itu dari Barcelona. Villa dan Barcelona mencapai kesepakatan soal transfer Lenglet. Klub Premier League akan meminjam pemain berusia 28 tahun itu selama semusim. Villa cuma perlu membayar 75% gaji sang pemain untuk menuntaskan transfer ini. Musim lalu Lenglet juga bermain di Inggris usai dipinjamkan Barcelona ke Tottenham Hotspur. Clement Lenglet menjadi rekrutan ke-9 Aston Villa musim ini. Ia menjadi bintang baru yang direkrut usai klub juga mendatangkan Youri Tielemans dan Pau Torres musim ini. Mario Balotelli dibuang, klubnya menuju Arab Saudi. Mario Balotelli tak lagi dibutuhkan klubnya saat ini, FC Sion. FC Sion kabarnya siap menjual Balotelli sebelum penutupan bursa transfer musim panas. Ex-Inter Milan dan Manchester City ini dibiarkan latihan sendiri, terpisah dari rekan setimnya yang lain. Beberapa klub Arab Saudi diklaim tertarik merekrut Balotelli. Hal itu diungkapkan Direktur Olahraga FC Sion, Bart Constantin. Ada minat terhadap Mario Balotelli dari klub Saudi, tetapi tidak ada yang konkret. Jendela transfer Saudi akan ditutup lebih lama dibandingkan di Eropa. Jadi kita lihat saja apa yang akan terjadi, Konstantin menuturkan. Giroud setara Shevchenko. AC Milan sukses membungkam AS Roma dengan 10 pemain di pekan ketiga Liga Italia 2023-2024. Dalam pertandingan tersebut, Giroud berhasil menyumbangkan 1 gol. Bagi Giroud, gol di atas menjadi golnya yang keempat di Liga Italia musim ini. Selain itu, gol di atas membawa Giroud mengukir sebuah pencapaian gemilang. Dilansir dari Opta Paulo, Giroud jadi pemain pertama yang mencetak 4 gol untuk AC Milan setelah 3 pertandingan pertama dalam satu musim sejak Andriy Shevchenko pada 2001-2002. Here we go, AC Milan amankan Luka Jovic di detik terakhir. AC Milan akhirnya mendapatkan striker baru di detik akhir deadline day transfer musim panas 2023. Rossoneri mencomot penyerang buangan Real Madrid yang bermain untuk Fiorentina, Luka Jovic. Luka Jovic digaet oleh AC Milan dengan status pinjaman selama 1 musim penuh. Dalam perekrutannya, Rossoneri sama sekali tidak mengeluarkan biaya peminjaman sepeser pun untuk Fiorentina. Sebagai gantinya, AC Milan bakal menanggung penuh gaji Jovic selama masa baktinya di San Siro. Ada laporan yang menyebutkan bahwa AC Milan akan membayar gaji Jovic secara penuh sejumlah 2,5 juta euro per tahunnya. Inter Milan resmikan transfer Davy Klaassen. Inter Milan meresmikan transfer Davy Klaassen dari Ajax Amsterdam, Sabtu 2 September. Klaassen bakal melengkapi lini tengah Inter mulai musim 2023-2024. Disebutkan bahwa Inter merekrut Klaassen secara permanen. Gelandang senior asal Belanda tersebut menaikkan kontrak pendek berdurasi 1 tahun, tentu dengan opsi perpanjangan. Klaassen saat ini berusia 30 tahun, dia meninggalkan Ajax Amsterdam dengan status free transfer sebab kontraknya bakal berakhir kedaluarsa
di akhir musim 2023-2024 ini. Kabar gembira buat fans Manchester United, Rasmus Højlund dipastikan debut lawan Arsenal. Pelatih Manchester United Erik ten Hag memastikan bahwa Rasmus Højlund akan melakukan debut saat menghadapi Arsenal. Duel tersebut akan digelar di Emirates Stadium Minggu 3 September. Hal itu telah dikonfirmasi oleh sang pelatih Erik ten Hag jelang duel kontra Arsenal. Juru racik taktik asal Belanda itu memastikan Højlund akan ikut rombongan Manchester United yang bertandang ke London Utara. Keputusan itu diambil ten Hag setelah melihat kondisi Højlund yang semakin fit dalam sepekan terakhir. Manchester United rilis pernyataan usai Mason Greenwood gabung Getafe. Mason Greenwood bergabung ke Getafe dengan status pinjaman selama 1 musim dari Manchester United. Pihak Setan Merah mengkonfirmasi Mason Greenwood akan meninggalkan Old Trafford pekan lalu setelah penyelidikan internal selama 6 bulan. Kepindahan ini memungkinkan Greenwood untuk mulai membangun kembali karirnya jauh dari Manchester United. United kabarnya tidak akan menerima biaya peminjaman dan Getafe hanya akan menanggung sebagian dari gaji Greenwood. Resmi, Callum Hudson-Odoi tinggalkan Chelsea untuk Nottingham Forest. Callum Hudson-Odoi akhirnya resmi meninggalkan Chelsea. Winger Inggris itu menerima pinangan Nottingham Forest di deadline day bursa transfer 2023. Mengutip laman resmi Nottingham Forest, Hudson-Odoi direkrut secara permanen dan menaikkan kontrak berdurasi 3 tahun. Dia bakal bermain di The City Ground setidaknya sampai musim panas 2026. Dipepet waktu, Barcelona langsung gercep amankan duo Joao di deadline day. Barcelona langsung bergerak cepat pada deadline day bursa transfer musim panas 2023 dengan mengamankan duo Joao, yakni Joao Felix dan Joao Cancelo. Dikutip dari Mundo Deportivo, Manchester City dan Barcelona telah sepakat soal Joao Cancelo dengan status pinjaman. Sementara itu Barcelona dan Atletico Madrid masih menggodok soal kepindahan Joao Felix dengan skema peminjaman yang jelas. Randal Kolo Muani resmi gabung Paris Saint-Germain senilai 90 juta euro. Paris Saint-Germain resmi memboyong penyerang Prancis Randal Kolo Muani dari Eintracht Frankfurt dengan kontrak 5 tahun. Biaya transfer pemain berusia 24 tahun itu tidak disebutkan. Akan tetapi media Prancis mengatakan angkanya mencapai 90 juta euro. Senang sekali bisa kembali ke tempat semuanya dimulai. Saya tertarik dengan proyek klub. Sekarang saya tidak sabar untuk mulai bekerja dan akhirnya bermain dengan warna ini, kata Kolo Muani. Al-Hilal comeback hajar Al-Ittihad 4-3. Al-Hilal tampil tangguh dan mengajar juara bertahan Al-Ittihad dengan skor 4-3 dalam hasil Liga Arab Saudi 2023-2024, pekan kelima, Sabtu 2 September 2023. Duel antara dua tim pemuncak klasemen Liga Arab Saudi kali ini tidak mengecewakan. Al-Hilal berhasil memberikan kekalahan pertama untuk Al-Ittihad sekaligus menyalip di klasemen sementara. Hat-trick Alexander Mitrovic jadi sorotan utama comeback impresif Al-Hilal kali ini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!